Kita keluarkan dari The Passion Translation Bible. Saya mau Anda baca Mazmur 127. Semakin saya ngerti, semakin saya senang. Mazmur 127 kita lihat dari The Passion Translation Bible. Sudah ketemu siapa namanya itu? Sonny. If God's grace doesn't help the builders. Kalau kasih karunia Allah tidak menolong pembangun-pembangun. They will labor in vain to build a house. Ini house-nya ini bukan struktur batu bata, batako, semen, beton. Ini bicara tentang rumah tangga. If God's mercy doesn't protect the city. Kalau keluarga itu tinggal di kota. Yang Allahnya tidak melindungi kota itu. All the sentries, semua pengawal-pengawal itu sentries, will circle the city in vain. Sia-sia dong, biar ada tentara. Kan Allah gak lindungin. It really is senseless to work so hard from early morning till late at night. Betul-betul gak masuk akal, gak pakai akal budi lah. Kerja begitu keras dari subuh pagi-pagi udah kerja. Kalau Yesus di Lukas 5 ayat 16, Markus 1 ayat 35, apa yang Yesus lakukan waktu hari masih gelap subuh? Yesus keluar rumah ke tempat yang sunyi untuk berada bersama Bapaknya untuk berdoa. Kalau orang yang pakai kekuatan sendiri, pagi subuh cari uang. Pagi subuh kepikirannya sudah semua yang namanya pemasukan, omset, bagaimana kontrak jadi tutup. You see, Tuhan bilang in vain, sia-sia. It really is senseless to work so hard from early morning till late at night, toiling, banting tulang, laboring seperti petani bajak, to make a living for fear of not having enough. Kenapa kok kerja keras dari jam 5 pagi? Kenapa kok jam 5 pagi gak ketemu sama Bapa, berdiam di kakinya Allah Bapa, mendapat arahan dan petunjuk dari Allah Bapa? Kok kerja jam 5 pagi udah jalan keluar rumah nyetir? Because kamu takut kurang uang. Gak mungkin lah orang bisa banting tulang kalau gak takut kurang duit lah. God can provide for his devoted lovers. Allah bisa menyediakan bagi kekasih-kekasih yang mengabdi hidupnya untuk Allah. Bahkan waktu dia tidur. So God loves sleeping, you know. Berapa Anda tahu bahwa Allah menghargai tidur? Tapi ini bukan buat orang yang ketiduran terus. Bangun pagi tidur terlambat, you know. Ada satu pendeta, he's a joker, you know. Dia betul-betul seorang humoris, dia ngomong kayak begini. You know, banyak jemaat saya komplain. Gembalanya ngajarin kalau pagi mesti datang ke hadapan Tuhan. Spend time alone with God. Berdiam bersama Tuhan sendiri. Duduk di kaki Tuhan. And dia bilang hidup saya sejak itu berubah loh. And tahu dia sharing perubahannya. Aku bangun terlambat. Aku mandinya jadi lebih telat. Aku ke kantor terlambat. Kerjaanku pun terbengkalai. You can have that kind of testimony or you can have David kind of testimony. Anda tinggal pilih kesaksiannya Daud atau kesaksian orang ini. Gara-gara saya mesti solitude silence, mandinya terlambat deh. Jadi ke kantor terlambat deh. Sarapan terlambat deh. Semuanya dia terlambat karena saya memuliakan Tuhan. Itu waras apa enggak? Kurang waras? Tidak waras. Children, and untuk orang-orang yang devotedly lovers of Jesus, lovers of the God of Israel, ini yang nulis, ini yang ngomong gini nih si Daud ya. Jadi bahasa dia bahasa seni, bahasa dia bukan bahasa teknik, karena zaman itu belum ada digital. Zaman industri Ford Motor Company belum keluarin T1 model car, masih very simple people. And bagi orang yang pencinta Allah Israel, Allah pun waktu dia tidur tetap kerja memberkati loh. Lihat berkatnya apa? Children are God's love gift. Kalau kalian saya ngomong love gift, kamu ngomongnya apa? Amplop kan ya? Amplop hijau? Betul apa tidak?
Setahun sekali kalau lagi oke sama Tuhan, oke sama apostle, ya kasih bos sulung. Kalau lagi gak oke sama apostle, buat apa dikasih? But love gift-nya Allah di sini are children. They are heaven's generous reward. Mereka adalah upah dari surga yang murah, penuh kemurahan. Jadi anak itu bukan taker, anak itu bukan pengambil duit kalian orang tua. Tapi anak itu membawa generosity. Generosity selalu berbicara tentang ekonomi. Kalau bisa ikut practicing the way, sekarang John McComber sudah mengajarkan mengenai generosity life. Hidup dengan murah hati, dengan berkelimpahan. Children born to a young couple will one day rise to protect and provide for their parents. Anak-anak bertumbuh besar suatu hari. Dan kalau betul-betul anak ini dari rumah tangga yang Allah yang bangun, anak-anaknya akan melindungi orang tuanya. Anaknya yang menyediakan uang orang tuanya. Saya senang saya bisa bayarin mami saya, walaupun dia gak pernah minta karena dia punya tabungan sendiri. Saya senang bisa masukin ke tabungannya mami. Walaupun sebelum dia meninggal, dia kasih nama tabungannya, nama saya, nama Herman, kita bagi. Semua empat anak. Jadi bilang, buat apa kau masukin ke situ? Toh nanti balik ke kamu. Itu karena dia udah siap pulang ke pangkuan Bapa. Mami saya gak usah bingung sama PBB, mami saya gak usah bingung sama PLN. Gak pernah. Because the child should provide. Bukan yang pebisnis loh, yang hamba Tuhan loh. So if you do not, kalau kamu tidak besar oleh orang tua yang rumah tangganya Allah yang bangun, never mind, saya buah sulung. Keluargaku bukan keluarga Tuhan. Keluarga saya gak beragama sama sekali. Tapi saya anak pertama yang dikenalin oleh Yesus. So saya punya papa di atas papi Gautama, namanya Bapak Surgawi. Dan dia sediain saya dari ulu-ulu di Sangirta Laut sampai ke Papua, sampai kemana. Gak pernah satu hari melihat aku kelaparan. Tidak makan roti, tidak makan nasi, tidak makan ikan kuning, tidak makan ikan bakar. Gak pernah. I have the best, saya bisa pulang pergi Jakarta dari Sangir. Naik kapal speedboat sampai ke Manado, Manado ke Jakarta. Tetap pulang pakai pesawat. Gak pernah jalan kaki, dan semuanya disediakan. Because I trust my Father in heaven. Jangan mengkritik orang tuamu. Nobody is perfect. Gak ada orang tua pernah lulus sekolah orang tua, betul atau tidak? Gak ada orang tua pernah lulus sekolah suami, sekolah istri, betul atau tidak? Gak ada. Tapi Tuhan mau bikin keluargamu sebagai universitas. Tempat pendidikan daripada anak-anakmu. Children born to a young couple will one day rise to protect and provide for their parents. Happy will be the couple who has many of them. Jadi kan kalian ngerti kan, ini bukan aliran daripada Mormon. Ini banyak anak ini kuncinya cuma satu. Because kamu membesarkan anak-anak yang bisa melindungi orang tuanya di masa tua. Bahkan menyediakan kebutuhan orang tuanya. Gak rebutan harta. Tidak teriak-teriak buat warisan. Justru memberikan. Jadi punya banyak anak tipe yang menjaga orang tua. Bagus. Tapi anak yang tetap minta uang sama orang tua sampai tua. Sampai udah berkeluarga masih minta uang. Enggak, jangan punya anak lagi. Pakai KB dulu lah. Itu usulan saya. Happy will be the couple who has many of them, the children who protect and provide parents. A household, jadi bukan house, bukan bangunan ya, karena ngomongnya household, rumah tangga. Rumah tangga penuh dengan anak-anak tidak membawa malu, aib kepada nama keluarganya. Tapi kemenangan pada waktu mereka menghadapi musuh. Gak ada keluarga, gak ada musuh. For your offspring, karena keturunanmu, offspring itu anak-anak cucu,
will have influence and honor to prevail on your behalf. Karena keturunanmu akan memiliki nama baik dan kehormatan atas nama orang tuanya. So, saya mau kasih tahu pada kalian, there's no better scripture. Gak ada ayat yang lebih bagus daripada Mazmur 127. Saya mau bacakan ke kalian quote daripada maminya John F. Kennedy. A beautiful message dari hati seorang mama yang betul-betul menjadi kenyataan. Dan anaknya sampai kekekalan dikenal. Whenever I held my newborn baby in my arms, setiap kali saya menggendong bayiku yang baru lahir di tanganku, di lenganku, I used to think that what I said and did to him could have an influence not only on him, but on all whom he met. Saya biasa mikir bahwa apa yang saya katakan, ini maminya John F. Kennedy ya, apa yang saya katakan dan apa yang ku perbuat bagi anakku, babyku, akan memiliki pengaruh bukan aja ke bayi ini, tetapi juga dengan siapa si bayi ini suatu hari akan bertemu. Bukan untuk 1 hari, bukan untuk 1 bulan, bukan untuk setahun, tetapi untuk kekekalan. A very challenging and exciting thought for a mother. Suatu pemikiran yang penuh tantangan dan sangat menggairahkan bagi seorang ibu. Rose Kennedy, mother of President John F. Kennedy. Siapa yang tidak kenal John F. Kennedy? Presiden pertama Amerika yang meletakkan manusia di bulan adalah John F. Kennedy. Orang pertama yang mengizinkan orang Afro-American bisa menjadi perumus matematika untuk pengorbitan Apollo pertama adalah John F. Kennedy. Dia ditembak mati karena nilainya dia. Dia tidak suka diskriminasi kulit hitam dan kulit putih. That's why he was shot. Dia mati karena nilai perikemanusiaan. Dia nggak mati karena gila kuasa kedudukan, karena tirani. No, because of value. Anda tidak akan mungkin punya panggilan atau value atau calling until your value is about humanity. Kalau nilaimu bukan untuk kemanusiaan, I don't think it touch the heart of God. Mimpimu apa, rencanamu apa dengan hidup sementara ini, it will not touch the heart of God. It has to be touching the heart of human. Pasti. Because hukum Allah cuma 2. Kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Seperti kamu mengasihi dirimu. So Allah memiliki rancangan besar bagi anak-anak laki maupun anak-anak perempuan di tempat ini. Dan dari setiap orang tua, siapapun latar belakangmu, Anda beragama apapun, God that you don't know. Saya suka sama kisah Rasul 17, Rasul Paulus pergi ke puncak gunung di Athena, di Yunani. Kita kalau tur ke Tanah Suci, ke Israel via Yunani, you will climb up di gunung tempat Paulus datang untuk melihat penyembah-penyembah Dewi Diana. Di situ Paulus berdeklarasi dan dia khotbah. Kalian ini saya perhatikan menyembah Tuhan yang kamu tulis di patungnya, the God with no name, Allah tanpa nama. Dan di situ dia ambil kata-kata itu dan dia menginjil. Dan saya mau kasih tahu pada kalian, kalau Anda baca Alkitab benar-benar baca baik-baik ya. Ini dianggap sebagai suratan dari pengalaman perjalanan hidup orang-orang yang masuk ke Hall of Fame of Faith, masuk ke hall daripada orang-orang yang sukses. Ibrani 11, orang yang sukses duduk di sebelah kanan Allah Bapa karena iman. Bukan karena talenta, bukan karena skill. But faith. Makanya Ibrani 11 ayat 1 berkata, faith is, iman adalah. Dan di situ Paulus khotbah. Dan suratan Paulus, Petrus, Yohanes, ini surat, ini Yesus, ini Allah. Adalah Allah semua manusia. Berita ini untuk semua manusia. Dia nggak tulis-tulis pakai aliran agama ini, aliran agama itu. For everybody.
Karena semua manusia dengan beragam-ragam agama dan latar belakang kehidupan. Berapa brokennya keluargamu, latar belakang digedein mami tiri, papi tiri, melarat, miskin, makannya dari sampah. Doesn't matter. God love you. Dan Allah yang sama yang menciptakan kamu. Kenapa nasibmu sial? Because you don't know Him. Matamu masih dibutakan. Dan sekalipun diberitakan kabar baik, kamu tolak. Lalu mengkritik orang-orang yang membagikan kabar baik. Hidup lo aja kagak beres. Ngapain mesti dengerin lo? So, sebetulnya yang menghalangi orang lihat Yesus itu manusia Kristen. Yesusnya has no problem ketemu sama kita, betul apa tidak? Kita waktu lahir baru ada masalah. Betul apa tidak? Dia came to us, nggak pamitan permisi, aku mesti lewat hamba Tuhan terkenal dulu, nggak perlu. Betul nggak? Tetapi apa yang menghalangi kita bertumbuh menjadi seperti Kristus? Sesama kita. Semua batu sandungan. Yesus nggak ada masalah. Tapi kita bermasalah berhubungan satu sama lain. Makanya serangan iblis nomor satu adalah keluarga. Tetapi rancangan Allah nggak bisa dibatalin sama rancangan setan. Rancangan Allah nggak bisa dibatalin sama keras kepalanya manusia. Nggak bisa, tetap akan masuk. Siapa yang pernah ngalami seperti itu? Dari 4 anak keluarga Gotama yang paling brutal, van de brutaliteit, yang paling bajingan nomor 1 yang khotbah. Tapi Allah nembus nggak ke Apostol Hindri? Mami papi saya aja bengong. Kok bisa ini anak berubah ya? Karena papi mami saya hanya beragama tapi tidak kenal Allah. Yang datang ke bumi dalam nama Kristus Yesus. So important Anda memperkenalkan pribadi itu, bukan Andanya yang diperkenalkan. So Allah, latar belakang apapun kalian, kasih ginian aja, pasti mereka akan dengar. Memiliki rancangan besar bagi anak laki-laki maupun anak perempuan dari setiap orang tua. Allah udah bikin target-target buat setiap anakmu. Untuk mereka raih dan harus ditebus di zaman mereka hidup. Allah menghendaki setiap orang tua itu sesuai Mazmur 127 sebagai warrior. Kalau bahasa Indonesianya pahlawan. Kalau di bahasa Inggrisnya a man of war. Orang yang tangkas, orang yang fasih, tergap bagaimana berperang. Melawan iblis. Dan menyalipkan dagingnya sendiri. Akhirnya bisa melepaskan anak-anaknya sebagai anak-anak panah. Itu anak-anaknya sendiri. Kita akan belajar hari ini mengenai anak panah. Tuhan gak pakai mobil F1, Formula One untuk mengajar mengenai nilainya anak. Dia pakai anak panah. Di Mazmur 127 ayat 3, ayat 4 dan 5. Anak-anak adalah senjata di dalam tangan Allah. Betul gak? Karena anak itu anak panah, berarti dia senjata dong. Right? Kalau anak panah dilepaskan bisa mati gak orang? Oh, Anda mesti nonton film perang daripada suku Amerika asli. Anak-anak adalah senjata di dalam tangan Allah. Anak panah itu tidak dimaksudkan oleh Allah disimpan terus ditabung. Tempat nyimpan anak panah. Disemir-semirin, dimengkilatin, dipajang-pajang di tembok. Enggak perlu. Itu anak panah punya rencana besar. Dia mengandung benih, a big plan dari masa depan dia yang akan menyangkut masa depan orang tuanya. Karena bagaimana kalian sebagai orang tua ngelihatnya anaknya. Jangan tes orang tuanya, tes anaknya. Lihat ke 1 Timotius 3 sebentar. Buka Alkitabnya. Enggak ada di apa itu namanya? It's not in the PowerPoint. 1 Timotius 3. Anda yang kepingin menjadi tim pastoral, kepingin menjadi pelayan, dan itu panggilan yang mulia, is a noble calling, kerinduan yang Tuhan taruh. Ini loh syaratnya. Benarlah perkataan ini. Orang-orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Kalau bahasa Inggrisnya, desire a noble work. Menginginkan pekerjaan yang mulia. Karena itu penilik jemaat. Nah penilik jemaat bahasa abad 21 pastor. Abad 20 gembala. So tulis di Alkitabnya. Penilik jemaat sama dengan gembala.
Jadi kalau bahasanya nggak cocok sama bahasamu sekarang, dicocokin. Oke, penilik jemaat artinya shepherd, gembala, atau bahasa kekinian P, artinya pastor. Karena itu, gembala-gembala atau penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, bukan fisiknya ya, ini karakter. Suami dari satu istri, gak percaya poligami, gak ada simpenan-simpenan di belakang layar. Depan sama belakang sama hidupnya. Dapat menahan diri, self-control, wise, bijaksana, berarti ngerti firman, gak mungkin gak ini. Berarti takut Tuhan orangnya. Sopan, suka memberi tumpangan, gak pelit, cakap mengajar orang, karena dia pelaku firman. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga, katakan sama-sama, ayat 4, 2, 3. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh. So Anda mau tahu how successful you are sebagai parents? Yang dilihat itu anak-anakmu yang duduk di youth sama di kampus. Nggak benar kalau Anda berkata anak saya ngalami ini, anaknya jadi saya mau titipin ke apostle supaya apostle yang beresin. Nggak bisa dong. Justru problem yang kamu punya dengan anakmu yang nggak bisa diatur, nggak mau dengar kamu, is your season. Itu adalah waktu jendela untuk kamu dimuridin Tuhan. There is the opportunity. Remember ya orang tua, kamu tidak pernah lulus sekolah mami. Kamu gak pernah lulus sekolah ayah. Gak ada sekolah itu sama sekali. You jatuh cinta, nyemplung langsung tunangan, kawin langsung. Tiba-tiba hamil, mana ada tiba-tiba. Ada tindakan kerja keras dong tiba-tiba. Emangnya dari mana? Ceplok begitu loh. Tapi bagaimana itu anak sampai usia 18 tahun. Is who you are. Siapa kamu? Dan kamu punya window of opportunity, jendelamu cuma sampai 18 tahun. 18 tahun kamu gak bisa berhasil memegang anakmu, mendidik dan membuat dia jadi anak panah. Dia akan liar hidupnya. Dari mana saya tahu? Waktu saya di Jamah Tuhan, saya masih tinggal di apartemen Park Royal. Saya wanita karir, punya 7 perusahaan. Tapi karena Tuhan menyentuh saya, nyelamatin nyawa saya. Dan saya lagi, kan enaknya tinggal di rumah sendiri, gak ada orang itu bisa bebas waktu dengan Tuhan. Dan saya lagi renungin kitab Ulangan, saya telepon mami loh. Almarhum Mami Kora. Di Jalan Suwiryo. Mami, kenapa kok mami dari dulu gak pernah ngomong ini sama aku? Kalau enggak aku hidupnya gak liar loh mam. It's good ya, anak liar bisa punya kesadaran dia liar. Itu awal untuk pertobatan. Gak ada pendeta bisa bikin kamu bertobat. It takes the Holy Spirit to convict you. Mami saya diem aja. Karena dia tahu saya dari 4 anak yang paling konflik dan berani konfrontasi seorang tua adalah saya. Dan mami saya kan bukan pembaca Alkitab. Waktu itu. This is about 30 years ago. Firman ngomong gini mam, Tuhan tuh ngomong gini. Hai orang tua, waktu engkau berdiri bersama anakmu, jangan lupa ulangi. Ceritakan siapa Allah kita. Kalau orang Yahudi kan enak, Allahnya nenek moyang kita. Waktu kau berbaring, ulangi lagi. Waktu kau duduk-duduk, ulangi lagi. Tidur-tiduran, main-main, ulangi lagi. Sampai tua gak akan lupa itu anak. Kenapa kok mami gak melakukan ini? Dulu kita ke Sunday School loh. Ke sekolah minggu. Di Jalan Cigditiro. Gereja Christian Science. Nobody teach me. Kalau enggak aku udah enggak liar kayak begini. Aku enggak ada arah. I have no mission, I don't have vision. Orang tua tuh mesti kasih visi, mam. Jangan cuma ngelahirin, punya anak seneng, foto bersama, keluarga bersama. Asal bisa kasih makan, pakai baju bagus, ke sekolah bagus, orang tua berhasil. No you're not. Yang disentuh cuma otak. What about character? Yang nyakitin mami apa? Karakterku apa akademisku? Ya karaktermu sih. Nah ya itu. Yang itu mah, itu butuh Tuhan mam.
Karena saya orang pertama yang terima Yesus. Mami saya hanya beragama because they're in trouble financially. Jangan tunggu kena masalah baru cari Tuhan. Baru cari agama. Won't work. Pada waktu kamu semuanya enak. Dengan hati lapang. Dengerinlah kabar baik. Gak nyiksa kamu kok. Kenapa sih tunggu masalah terjadi? Udah kepepet. Kalau Tuhan gak langsung melakukan mujizat gimana? Will you still believe? So children, seorang edukator terkenal dan juga pengkritik budaya, namanya Neil Postman, dia berkata seperti ini. Children are the living messages parents send to a time we will not see. Anda kalau mau lihat Indonesia kayak apa rakyatnya, kondisinya seperti apa, itu akibat orang tua mereka loh. Mungkin orang tuanya udah mati loh. Tapi apa yang pesan-pesan yang orang tua mereka kirimkan, itu kenyataan dari anak muda sekarang. Because we are a product of our family. Saya mau tanya pada kalian semua. Dari semua orang, semua kelompok, kumpulan orang yang paling bisa menghancurkan hatimu, siapa? Pramuka? Arisan? Karyawan kantor? Atau keluarga kita? Kalian mesti foto ini. Karena this is valid. Karena saya produknya. Saya nggak bisa khotbah apa yang saya nggak ngalami loh. Biar baca buku orang, kalau kamu nggak ngaca dirimu bagaimana mau bagiin. Mau ngomong kerja keras, cari uang kerja keras, 7 perusahaan, no problem. Karakternya dong, kayak banteng ngamuk loh. Sampai mami saya berkata, dari 4 anak, kamu memang rambutnya paling beda ya. Apa urusan sama rambut? Rambutmu kayak hijau keras, kamu orangnya keras. Mami saya kan sederhana sekali. Sampai gak ngerti mau menganalisa manusia satu ini kayak apa sih. Kayaknya di keluarga Gotama gak ada, di keluarga T gak ada, keluarga Temanggung gak ada, keluarga Jogja gak ada. Kue ini segondi. Sampai mami saya geleng-geleng loh. Tidak ada orang tua lebih stres pada papi mami saya. Mazmur 127, kalian melihat gak kasih karunia Allah kaya di tempat saya? Do you know, I'm a product of grace. Iya, apa hubungan saya sama berubah? I didn't change. Dia yang ngerubah saya. Ingat ya, karakter itu digambarkan di Alkitab sebagai buah roh. Do you know that? It's the fruit of the Spirit. Dan tidak ada buah yang tidak untuk dinikmati. Betul atau tidak? Hah? Dan tidak ada buah ada di pohon karena petaninya pakai selotip, pakai lakban, ditempelin. Itu buah akan hidup atau akan layu dalam waktu 6 jam. Busuk kan? Tetapi kalau buahnya itu keluar dari batangnya, keluar dari cabangnya, keluar bunga dan menjadi buah. Itu melambangkan apa? Buah itu melambangkan apa? Tanamannya bagus. Kalau dimakan manis. Sejak 2 tahun yang lalu saya bolak-balik ke Bali. Tidak pernah satu hari saya makan buah pepaya di Bali yang tawar. Buah pepaya di Bali itu manis. Kita beli model lonjong California, model bulat, bantat kayak Hawaii. Kemarin ada lady apa lagi? Ada Mister siapa, lady siapa. Semua pakai nama siapa. Manis semua. Tapi kalau beli di supermarket Jakarta, gak manis. Tawar, belum matang. Kalau beli di Bali, minggu depan aku mau beli satu dus. Tak bagiin kamu ya. Kalau enak, gak tahu ya bisa ditanam apa enggak, tergantung tanahnya. Satu hal tentang bibit unggul, satu hal kondisi tanahnya. Sama, ini juga bibit unggul. Pastor Naomi berkata, do you know this is the number 1 bibit yang paling bagus di dunia. Tapi kenapa kok hidup orang Kristen gak menghasilkan buah yang unggul? Kenapa hidupmu kok gak unggul seperti firman ini? Because your heart is not good. Hatimu gak bagus.
4 macam tanah adalah hatimu. Nothing wrong with the bibit, biar dikasih bibit mahal. Pupuk paling mahal, tanahnya sakit. So, sebelum mami saya meninggal, saya tahu kesukaannya dia ngurus rumah. I don't know if she enjoy the house, but she like to take care of the house. And dia punya tukang kebun, namanya Pak Cecep. Ada dalam foto keluarga di depan jenazah mami, semua komplit. Baik sekali sama Oma. Mau ngosek tandon, mau ngosek talang, mau ngangkatin daun kering, mau nyiram, mau ngolah tanah, apa saja Oma saya kerjakan. Anda tahu gak latar belakang dia apa? Tukang bangunan. Kira-kira tuh tanaman diapain sama dia? Sama tukang bangunan diapain? Tiap kali dia datang, botak semua kebunnya. Saya bilang, Mam, itu orang gak ngerti tentang kebun. Ya tidak ada yang lain, Mami cuma punya dia, apa boleh buat. So, saya jalan-jalan waktu pandemi, saya cari tukang kebun yang tukang jual tanaman yang mau jadi tukang kebun. Karena gak ada orang yang lebih ngerti tentang tanah dan tanaman kecuali tukang kebun yang jual tanaman, betul gak? So saya rayu, akibatnya saya dapat. So dibongkar semua tanah, rumput yang dibuang yang lama, dibongkar tanahnya, dikasih proses dulu tanahnya lama sekali and mahal. Dari luar sampai dalam. Sekarang full. Tanamannya bagus sekali. Kalau bangun pagi, apalagi kalau saya sahabat, jam 5 saya udah keluar. Jam 5 tuh embun itu fresh sekali loh. Kapan-kapan keluar deh ke kebun deh. Sekalipun tinggal di Kuningan Place, depannya kali, tapi ada tanaman, tetap ada embun. Gak mungkin enggak. Ya, yang di depan Rasuna semua, yang apartemen itu tetap jalan-jalan di restoran, kafe, Taman Mulia. Ada jalan-jalan di rumput di situ, you can see a drop of dew di situ. Udaranya bersih sekali. Itu akan bikin kamu dekat sama Tuhan. Dan kalau Anda bisa keluar menikmati keindahan ciptaan Allah. Bukankah yang ditanam semua ciptaan Allah? And you enjoy kalau sahabat jangan di kamar, keluar kamar. Walk around the garden. Bikin kamu lebih dekat sama Tuhan. Kalau di kamar bukanya gadget. Gak mungkin dekat sama Tuhan. Dekat sama iblis. Gak mungkin enggak. Because itu kreasinya setan kok gadget itu. Kan untuk distraction. Supaya kamu terganggu hubungan sama Tuhannya. Dengan kamu sibuk, kecanduan, kan menghasilkan dopamin sama serotonin. Akibatnya nyandu kamu. Nyandu dan senang. Ya mana mau lepas. Kalau sama tanaman kan beda. Keindahan, bagus. Satu daun aja bisa punya 5 warna loh. Kagum saya. Nah kalau Anda besar di rumah seperti itu. Anakmu niru. Walaupun dia gak ngerti kamu ngapain. Tapi when they mature, mereka punya tantangan hidup sendiri. Mereka berkata, orang tua kok bisa jalan-jalan di kebun deh, ngomong sama Tuhan di kebun deh. Mereka akan coba. Bimbing anakmu dengan cara yang kau tahu sampai tua gak akan ditinggalkan. So kalau mau lihat reputasi kamu sebagai orang tua, yang dilihat apa? Anak bukan? Khotbahnya mesti transparan, vulnerable ke anak. Jangan enggak. Kembali ke Mazmur 127. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada, youth, kampus. Kamu mestinya anak panah di keluargamu. Berbahagialah orang-orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu. Apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ada gak keluarga yang gak punya musuh? Gak mungkin dong. Musuh itu bisa dari kakak adik kok. Iparmu aja bisa musuhin kamu. Besanmu aja bisa kritik kamu di belakang. Emang mana ada orang kawin semuanya cocok. Waktu kakak-kakak saya kawin, papiku begini sama mereka. Yang gara-gara mesin cuci lah. Yang gara-gara apalah, ada aja. Saya bilang pusing ya. Udah bagus, katanya keluarga rame-rame ngumpul, akur. Ini malah ribut. Gak nyaman sama sekali. Mau makan apa? Udah dimasakin, gak enak, ditinggal. Yang masak, sakit hati teriris-iris.
Nanti papi saya jawabnya apa? Ya udah kau sering makan, suruh beli sendiri. Jadi di meja makan rame gak tuh? Kamu kayak lihat orang asing aja, kayak keluarga gue gak kayak gitu. Ya puji Tuhan. Keluarga saya kayak begitu. So, inilah long term point of view orang tua dari Allah. God wants orang tua, perspektifnya, pandangan jangka panjangnya, see children as arrows. Lihat anakmu sebagai panah. Bukan sebagai anak yang pilekan, yang alergian, yang gangguan mental. Look, sekarang bisa gangguan mental, sekarang bisa kinestetik, sekarang bisa ADHD, sekarang bisa traumatis, tantrum, whatever trum you want to call it. Tapi lihat mereka tiap hari, the arrows of God. Anak panah di tangan Allah. Kalau kalian korban orang tua, dengarnya baik-baik. Never too late, gak pernah terlambat untuk Allah intervensi hidup kamu. Don't postpone it. Kalau setiap orang tua punya long term point of view-nya, anakku itu anak panah di tangan Tuhan. Dia senjatanya Allah loh. Pasti tanggung jawabmu menghandle anakmu berubah loh. Pasti tanggung jawabmu bagaimana kau bertanggung jawab mendidik anakmu akan revolusi, mengalami revolusi. Kenapa? Sebab kamu diminta Allah, itu anak panah harusnya diluncurkan. Waktu dia terbang, tas. Dia masuk dengan membawa kuasa kasih Kristus ke dunia yang tidak ada harapan. Tujuan punya anak itu. So, setiap orang tua mesti membesarkan dan mengasuh anak-anak untuk dilepaskan agar memberi dampak lebih besar daripada dampak orang tuanya di masa ini dengan kasih Kristus. So God is the one who designed your children, boys and girls, to have a great plan. Jadi kalau orang tua tuh mungkin tersederhana kayak mami papi saya, satu Sengkom Bantul, satu dari Purbalingga, sederhana, walaupun berduit. Tapi what is money kalau tidak ada pengetahuan firman? Bukankah Allah berkata, lebih baik orang yang gak punya apa-apa daripada kaya tapi gak punya hikmat. Betul gak? So the point of view of God, point of view daripada Allah tentang anak-anak kita. Number one, anak laki dan perempuan adalah senjata. Katakan senjata, weapon. Mereka di mata Allah adalah anak panah. Saya mau tanya, kamu dikasih senjata, revolver. Digeletakin di meja kamu. Buah! Kaget kan? Tapi apa artinya revolver kalau kagak ada pelornya? Perlu takut gak? Nggak perlu dong, mau potong kok. Betul apa tidak? So buat apa punya busur panah di rumah digantung di dinding. Tapi nggak ada anak panahnya. Dan Allah melihat anak-anak itu berada di tangan pahlawan. Wakilnya Allah di bumi adalah seorang pahlawan. Siapa itu pahlawan itu? Orang tua. Kalau kalian orang tua di sini bilang saya. Bukan hanya babysitter. Udah divaksin belum? Udah jangan sampai kena COVID, jangan kena mpox. Semua dibungkusin. Kemarin malam saya ngakak benar-benar sampai nyiapin ini. Orang Amerika mainkan kembali 2020 America look like what? Mereka ke supermarket, mukanya Tupperware, plastik Tupperware diikat di sini, belanja karena takut kena COVID, you know. Mereka pergi pakai dinosaurus outfit supaya mereka nggak kena COVID sama sekali. Segala macam seragam masuk ke supermarket, weird. Sampai yang sharing ngakak sendiri, aku juga ngakak. Wow, what a joy. Jam 12 malam gue bikin PowerPoint ini. Jangan bikin anakmu seperti itu diisolasi. Anti kuman, anti kutu. Jangan pegang gitu, nanti pecah. Jangan pegang itu pecah, pecahin. Kalau saya pecahin. Kalau enggak dia nggak tahu bedanya kaca, beling, dan kayu, dan besi. Dia nggak tahu kristal, dia nggak tahu cermin, dia dibuat apa.
Makanya jangan gaji ART dibajuin putih. Dia anak nurse, that's the people. Mereka cuma jagain kamu supaya gak ngerawatin kamu tuh loh. Biarin dia belajar, kejungkel, berdarah. Gak apa-apa kan, berarti dia belajar kalau di dalam situ kejungkel. Daripada jangan. Nanti kita tanya, kenapa jangan? Kalau dari kecil sampai tua dikasih pengajaran gitu, bagaimana kalau kamu ikut Tuhan? Iman adalah dasar segala sesuatu yang belum kamu lihat. Tapi kamu percaya, karena nyata buktinya. Tapi gak kelihatan. Jangan, gak kelihatan. Gak cocok dong dengan iman dong. Bukankah Tuhan membawa kamu ke tempat yang kamu belum pernah injak sebelumnya? Abraham, keluar dari negerimu. Keluar dari tanah moyangmu. Tinggalkan keluargamu. Tinggalkan sanak saudaramu. Tinggalkan budayamu. Tinggalkan agamamu. Tinggalkan segala-galanya. Masuk ke negeri yang aku tunjukin yang kamu tidak tahu di mana letaknya. Dan gak kelihatan seperti apa-apa. Come on. Apa yang orang tua ngajarin? Udah dibawa ke TL. Suruh percaya Yesus ada. Yesus hidup. Yesus sayang sama kamu. Enggak. Aku penuh ketakutan. Enggak boleh pegang ini. Enggak boleh pegang ini. Enggak boleh keluar rumah. Nanti ada tawon. Nanti ada tokek. Nanti ada setan. Bagaimana? Dan Allah melihat anak-anak itu di dalam tangan orang tua yang adalah pahlawan. Itu orang tua bukan babysitter ya. Tapi warrior yang terampil. Untuk melepaskan dan untuk anak panah itu dilepaskan ke targetnya. Berarti orang tua pemanah bukan? Orang tua pemanah enggak? Yang dipanah apa? Sakit hati atau kasih Kristus? Nah anak panah pada waktu diluncurkan, dipanahkan ke targetnya oleh si pahlawan yang ngutus orang tua dong. Kenapa pendeta? Pendetanya memuridkan orang tua, itu lebih cocok. Bukan untuk disimpan dalam rumah, dalam sangkar indah, kamar full AC, semuanya Apple Macintosh, depan komputer dengan gadget kecanduan game, chatting di sosial media dengan orang asing yang dia gak kenal, dan mengalami depresi terus bunuh diri. Anda tahu berapa rate-nya anak muda remaja bunuh diri di Amerika gara-gara sosmed? Karena bahasanya sosmed adalah compare, compete. You're not as good as me. Anak panah itu, anak-anak Anda, bukan buat disimpan di manja-manja. Selamanya di dalam tabung. Juga bukan buat disiksa. Allah menghendaki orang tua harus berada dalam posisi melatih dirimu, hai orang tua, menjadi warriornya Allah, si pemanah ulung. Yang jelas visi Allahnya bagi si anak itu. Sampai menjadi pahlawan di mata dan di mulut dan di hati anaknya. Sampai anakmu berkata, you are the warrior of my life. Dia gak akan ngomong waktu kamu 11 tahun, 12 tahun, waktu dia 12, 13 tahun. Dia akan ngomong when there is 21. Kamu yang membuat aku berhasil di dunia ini. My life, my career, my profession, dalam kehidupan saya sebelum menikah, who I am before I get married, preparationnya semua, you are the hero of my future. Gak mungkin anak 13 tahun bisa ngomong kamu pahlawan. Gak ngerti dia. But when you prepare the way, buka jalan buat anakmu. Sungguh anakmu akan berdampak di dunia yang gelap ini. So kita lihat bagaimana pembuatan anak panah ya. Ini semua ada di Wikipedia, semua ada di Instagram, ada di YouTube, you name it. Kalau buka Instagram kayak gini-ginian gak apa-apa. Tapi kalau es krim terus. Udah bulat, ngapain lihat es krim, you know what I mean? Makan tulang aja, ngemut tulang. Kayak Flintstone, kayak Snoopy. Mengasuh dan membesarkan anak adalah sebuah seni. Kita belajar ini. Ini judulnya The Art of Parenting. It's not a science. Dennis Rainey berkata, tidak bisa melayani anak sebagai ilmu pengetahuan. Mereka bukan objek instrumen untuk eksperimen. They are human being who needs love. So Dennis Rainey menerjemahkan mengasuh anak sebagai ini. Crafting your child. Crafting itu kerja prakarya.
pakai tanganmu, pakai hatimu. Gak ada artis, penulis lagu, songwriter, pelukis, pemahat patung. Gak ada yang gak pakai hati. Mereka terkenal karena hatinya luar biasa. Pablo Picasso sampai udah mati pun masih saya menikmati sekali gambar abstrak dia tentang kebun-kebunan, ladang yang terbuka. Beautiful. Crafting your child to be an arrow in the hand of God is a design skill. Like painting or songwriting and sculpting, which are all hands-on creative endeavors that require individual attention to details and nuances. Nuances itu nuansa. So, mengukir, membentuk anak untuk menjadi anak panah di tangan Allah. Yang pegang mesti Allah loh ya. So, God is in control. Itu adalah suatu keahlian mendesain. Seperti orang melukis, seperti orang menulis lagu, seperti orang memahat. Demikian pula, tanganmu mesti langsung pegang. Memegang tanahnya, memegang marmernya, memegang catnya, memegang kanvasnya. Supaya upaya-upaya kreatifmu, endeavors itu upaya. Akan membutuhkan betul-betul atensi secara individu per individu. Satu anak begini atensi kita, satu anak perlu diperhatikan begini, anaknya diberikan gini. Harus detail dan tergantung nuansa masing-masing. Their personality and everything. So your child's life is in the hand of you, parents, because you shape and direct for approximately 18 years. Jangan coba menginjil ke anak 25 tahun dengan sikap yang tidak berubah dari orang tua. Karena 18 tahun udah lewat, udah kasep. Anak laki dan perempuan Anda ada dalam tangan Anda untuk dibentuk dan diberi arahan hidup. Sampai cuman batas waktunya, plafonnya 18 tahun. So untuk menjadi anak panah yang berguna, kamu tulis catatan di Alkitabmu itu. Mendidik anak Efesus 6 ayat 1, 2, 3, 4. Plafon saya, window of opportunity saya cuma 18 tahun. Makanya udah kawin, udah punya anak, tetap kurang ajar sama orang tua. Itu, saya bilang, well because you train your children wrong, mom. Masa pendeta suruh ngerubah dia, ya raiso, Tuhan yang ngerubah orang, betul? Saya aja jadi contoh. Aku bisa berubah, ya lu juga bisa berubah. Bye. Untuk menjadi anak panah, do you want to know bagaimana kita bisa menjadi pahlawan bagi pahlawan di tangan Tuhan untuk membuat anak panah? These are the books. Kalau hidupmu gak ada di tangan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memegang anakmu? God has to be with you. Kalau ini aja beban buat kamu, ketemu Tuhan aja beban. Saya paling benci loh, sorry ya, aku punya kebencian loh. Kata bolong-bolong, I hate it loh. Kamu kalau ngomong bolong-bolong, kamu anggap picisan Tuhan itu. Gak ada artinya untuk hubunganku. Waktuku gak ada artinya buat Tuhan. Maka gue bolongin tuh. Really? Napasmu dari mana? Jantungmu berdenyut dari mana? Waktu dokter gak bisa ngapa-ngapain sama kamu, siapa yang kau harapkan? Tapi suruh ketemu gak mau. 2 menit menjadi neraka buat kamu, a big issue di dalam gereja. Tapi mau hadiahnya. Peter Scarsero lagi menulis buku, kita gereja GGA kita nabur 10.000 US dollars untuk proyek ini. Emotionally healthy parenting and emotionally healthy Gen Z. Dan dia baru ketemu gembala Gen Z-nya. Yang akan praktekkan emotionally healthy spirituality ke anak-anak Gen Z. Oleh gembala Gen Z. Gak cukup cuman kepingin melayani Tuhan. Gak cukup. You have to have passion. Panggilannya mencengkram. Merenggut hatimu. I'll die for the Gen Z. Itu baru orang punya panggilan itu. Gak tidur. Sampai kamu lihat anak-anak youth itu berubah. Itu orang panggilan itu. Gak butuh mimbar. Untuk menjadi anak panah yang berguna, setiap anak panah harus memiliki bagian ini. 1, shaft. Itu batang yang panjang, namanya shaft. Nomor 2, knock. Sampai hari ini orang Indonesia pun manggilnya knock. Knock adalah ujung yang paling bawah, yang bentuknya kayak V. Yang cekung ke dalam. Itu buat tali busur.
nancep di situ buat anak panah nancep di tali busur. Sekali anak panah masuk ke tali busur dan tali busur lagi ditarik ke belakang dengan kekuatan kencang ketegangan tali, buang dia masuk ke targetnya. Nomor 3, a point yang bagian yang tajam, mata panah. 4, ini juga tetap dipakai fletching feathers. Fletching adalah bulu. Ternyata kayu hanya kasih plastik untuk duduk di tali busur. Kan dia begini kan. Tanpa bulu pas dilepas dengan ketegangan dan kekuatan yang kenceng dari busur itu. Tali busur. Dia begini-gini. Ini semua ada teori fisikanya. Cresting atau logo. Satu kayu saya nonton di YouTube. Satu bapak pembuat anak panah. Satu balok dia ratakan sampai kotak rapih. Itu bisa masuk ke mesin potong sekaligus bisa 20 batang-batang. Do you know what? Dari satu balok bisa hanya dipakai separuh. Kenapa? Karena dalam satu kayu, bulatan kayu, uratnya seratnya beda-beda. Dan kalau seratnya tidak tepat dan mengganggu kecepatan aerodinamiknya, nggak bisa dipakai. Dan setiap anak panah ditimbang, mesti 200 gram. Lebih dari itu dibuang. What a precision. Bagaimana matamu melihat anakmu? Detail and nuances. Invest waktu, investasi pikiranmu, hatimu di barang, di pelayanan, atau di anak yang suatu hari akan meluncurkan pelayanan kamu. So setiap arrow ada logonya, markingnya. Yang buat siapa, tanggal berapa, dari jenis kelompok kayu mana. Untuk pada perbedaan. So let's see the video. Saya panggil yang pendek untuk lihat bagaimana bikin satu anak panah. Oke, dia di sini dia mau bikin nook sama fletchingnya. Ini bulu kalkun, turkeys, feathers. That's the nook. Ini matanya, arrowhead. So, saya mau tanya pada kalian. Apakah per anak panah itu dikonstruksikan dengan teliti dan hati-hati? How do you handle your child? Per anak panah, Dennis Rainey katakan, dikonstruksikan dengan presisi, benar dan tepat. It will make a result of an effective arrow handicrafted for flight and impact. So anak-anak Ignite are supposed to live for flight and impact. Bukan duduk-duduk seperti oma-oma dengerin khotbah yang gak bisa dipraktekkan, tidak dipraktekkan sama sekali. You live for flight and impact. Kita lihat bagaimana seorang pemanah menjadi impactful secara duniawi. 2024 juara para Olimpiade, anak gadis 16 tahun lahir di Kashmir, di India, menjadi juara emas daripada pemanah tahun ini di Paris. Sherita Devi. Anda lihat fletchingnya? Yang baru udah pakai fiber. Oh, stop it. Ya, dia tidak punya tangan, so dia memanah pakai kakinya. Next. Papinya petani, orang miskin sekali.
Saya adalah satu dari sejutaan anak. 11 bulan dia latihan ini. Next video. Ada next video. Still Diffie. He's 16-year-old. He's only been an archer for 11 months. Dia latihan cuma 11 bulan ya. For a world championship Second position dari orang yang profesional juara dunia. Tapi dia memenangkan hati jutaan orang. Is it amazing? Tuhan ngomong apa pada kalian? Apa yang menghalangi kamu bisa melatih dirimu? Apakah cacat fisik menjadi halangan? I think she has a strong soul. Tekadnya dia bulat. Dia adalah hasil didikan mamanya saja. Karena papinya harus kerja keras mengolah tanahnya supaya keluarga ini bisa hidup. 11 bulan intensif menjadi juara olimpiade di Paris. Anda gak mau spend 11 months for your children? Gak benar kalau orang tua berkata, saya gak ngerti sama anak saya, sudah susah dibilangin, hati-hatilah. Apa yang kamu komplain is you yang susah dibilangin Tuhan. Every time kamu mengalami halangan sama anakmu, is the moment of discipleship by God. Orang tuanya yang mesti dimuridin nomor 1. Orang tuanya yang percaya. You can be a different. Kenapa kok dia pakai kaki memanahnya? Kenapa dia nggak pakai prosthetic arm? Yang buatan yang palsu itu. Nggak bisa masuk. Badannya nggak bisa memegang. So dibikin palsu kayak apa nggak bisa nempel di badannya. So she has to live with her feet. Semua udah dicoba yang terbaik. After all 2023 dia menang gold medal. Gak mungkin dia akan mencari perhatian orang. Pasti banyak yang mau nyumbang. Did you see bagaimana pemanah-pemanah itu? Coba ada pasang satu video lagi. Seorang ibu yang hamil. Juara. Oh saya lagi hamil gak kuat, saya gak bisa. Really? Z10. Katakan unstoppable. Katakan bersama Allah, saya tidak dapat dihentikan. Saya bisa diubah Tuhan. Saya bisa menjadi manusia yang berbeda. Saya bisa menjadi apa yang Tuhan mau saya jadi. Saya bukan orang korban kekerasan. Saya bukan orang korban kemiskinan. I have God to live for. Amen. Gak ada kamu melembek-lembek. Kayak orang lumpuh. You know these ladies. Lumpuh fisiknya. Tapi jiwanya tidak lumpuh. Imannya tidak lumpuh. Malu kita. Yang komplit badannya. Sehat lagi. Kolesterol bagus. Tidak ada trigliserid. Tidak ada darah tinggi. Tidak ada diabetes. And takut mengapa-ngapain. Really? And it's a call of God lagi ya. Panggilan Tuhan lagi ya. Should be a wake up call, isn't it? Betul gak? Come on. Ini alarm bagi kita semua. Dennis Rainey dengan 6 anak. 4 anak pertama putri semua. Yang bontot 2 baru laki. So pada waktu dia menjadi bapak. Memuridkan. Apa yang dia belajar dari Allah. Dia bilang saya gak biasa main sama anak. Aku sukanya nonton sepak bola. Aku suka nonton main basket. American NBC. Lakers. Aku sukanya ke lapangan sepak bola. Now I have 4 daughters.
Mereka mainan Barbie, masak-masakan, pakai rok-rok. But Dennis Rainey is a daddy to all girls. Dia belajar masak-masakan. Bapaknya Dennis Rainey actually belajar bikin baju, kan bikin pola-polaan you know. So dia motong juga pola, dia bilang, daddy sewing. Anda mau tahu sampai hari ini tidak ada investasi yang termahal bagi anak-anak putri 4 itu. Kecuali mengingat bapaknya masak sama anaknya. Nyuci piring sama anaknya. It's only how many hours a day, it's not all day. Kan gak sepanjang hari. So each daughter, Dennis mengatakan seperti ini. Dan ini dikutip dari putranya dia, namanya Benjamin Rainey. Benjamin dan istrinya Marsha. Ini buku isinya 6 anak bersaksi semua. Dan 6 anak punya pelayanan hari ini. Walaupun secara profesi mereka adalah banker, mereka adalah ahli kandungan, they're not pastor, but they have a pastor heart. Benjamin Rainey berkata, each daughter is unique and wonderful and deserving of being loved for who she is, not who I want her to be. Dan diperlukan kekuatan orang tua dalam membuat putra-putrinya menjadi anak panah. Untuk menjadi anak panah number 1, Anda mesti tahu, anakmu mesti punya arrow shaft. They have to be an arrow shaft. Apa itu arrow shaft? Batang daripada anak panah, lambang daripada karakter anak. Lurus, tegas, tegak. Yang tidak terombang-ambing dengan godaan orang. Diajak suruh minum, minum. Ngerokok, nyoba. Diajak berjinah, ikut. Nyoba aja, kok kan gak dosa. Orang tuanya yang ngajarin anaknya tegas dan kenceng. Bagian terpanjang adalah shaft namanya atau batang. Harus lurus dan harus kuat. Nggak bisa bengkok. Karena goalnya bukan menjadi anak panah yang perfect. Bukan perfection. Tetapi yang membuat anak mencapai goal. Dalam mengasuh atau membuat anak panah. Tetapi goal Anda harus kuat. Jelas, lurus, bukan sempurna tanpa cacat. And Dennis and Barbara Rainey berkata dalam videonya dia. Dari buku Kejadian sampai Wahyu. The whole chapters of the book, 66 buku. Isinya tentang character development. Pembentukan karakter umat Tuhan. God's work major theme adalah pembentukan karakter umatnya. Mempelainya. The purpose of God's parenting his people, you and me, is for character development. Bukan buat masuk surga. Karaktermu gak nyampe belum tentu kau masuk loh. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Allah memanggil hati kita semua kembali kepada hati Allah sendiri. So, kalau orang tua hatinya balik ke Tuhan tiap hari dan kerasa sama anak dan suami istri merasa kasihnya nyata, hadiratnya nyata. Anda kalau balik ke Tuhan kan Anda ketemu sama grace sama hadiratnya, anak pun ngalami. So Allah mengundang kita untuk mengizinkan dan membiarkan Allah membentuk karakter cacat kita. Karakter yang udah hancur-hancuran untuk menjadi serupa gambar dia. That's the whole book. Anda mau tahu ini buku isi apa? Cuman ini. Gak susah. Character development is the major assignment God give to earthly parent. Apa sih character development? Anak itu dari umur 0 sampai 18 tahun mesti keluar rumah dengan sifat jujur. Number 2, kebaikan. Number 3, kesabaran. Number 4, kesetiaan. Inilah mengajar anak jalan-jalannya Allah. Yang bertolak belakang dengan jalannya anak. Aku mau melakukan apa yang ku mau dengan siapa yang ku mau. Kapan aku mau, berapa lama. Maunya gue. Mama jangan atur aku lah. Aku udah gede. Anda mesti masukin 4 karakter ini. Supaya mereka bisa memilih ikut jalannya Tuhan. Bukan jalannya sendiri. So parenting becomes a training center to teach children. Jadi kamu kalau bikin rumah, mau beli rumah 3 miliar, 5 miliar di BSD, di Alam Sutra, mau beli rumah di mahal-mahal di Kelapa Gading, mau di Cibubur, rumah mewah, gemerlap pakai kristal. Buat apa bangun rumah kalau bukan Tuhan yang bangun keluarganya? Is that house becoming the training center for your children?
Belajar apa? Di rumah itu, di rumah tangga diajarin apa? Number one, anak belajar menanti Tuhan. Anak belajar menanti orang tuanya. Gak ngatur-ngatur orang tuanya. Cepat mami cepat. Teriak-teriak di mall. Malu-maluin. Nomor dua. Belajar sharing. Berbagi. Sharing sama sibling. Sharing sama teman. Sharing sama ART. Sharing sama orang tuanya. Nomor tiga. Belajar percaya. Orang yang paling kau bisa percaya adalah orang tuamu sendiri. Mom and dad is the most trusted people. Nomor 4, anak mesti belajar di rumah. Jangan masuk ke sekolah minggu. Sekolah minggu 45 menit seminggu sekali. Gurunya beda-beda terus, masa bisa berubah anakmu? You must be dreaming, man. Kebanyakan ke Disney World kamu. Choose, anak bisa memilih, ini anak semua ya. Bisa memilih Allah dan firman-Nya sebagai jalan paling baik dan sempurna bagi hidup dia. Akibatnya, 18 tahun orang tua fokus pada goal di masa depan anaknya. Dia, si anak akan memilih Allah sebagai otoritas tertinggi hidupnya. Waktu mereka diluncurkan. Fly from the bowstring. Dari dan oleh pemanahnya, the parents. Masuk ke dalam adventure Allah di depannya menyatakan Kristus mencintai kalian. So Dennis and Barbara ini mengatakan quote ini, I really like this. Bermitra dengan Allah, sama gak dengan visinya GG? Transformasi melalui bermitra dengan Allah, right? Bermitra dengan Allah dalam seni membuat anak panah adalah satu-satunya pengharapan untuk membesarkan anak-anak yang kuat dan bijaksana yang akan terbang lurus dan aman masuk ke dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Anda mesti quote nih, semua guru TL foto ini. Sejak kapan sekolah menggantikan tugas orang tua? Nggak bisa. Guru SD, SMP, SMA, dosen tidak akan merubah anakmu. Merusak iya. Ilmu matematika nggak akan membentuk karakter. Laboratorium kimia nggak akan membentuk karakter. Nomor 2, bagian kedua daripada panah kita adalah the knock. The knock and the feathers. Itu lambang dari the child relationship. Hubungan anak dengan orang tua, sibling, dengan sesamanya. So, part of the arrow, bagian dari panah tadi, kalau lihat, the knock yang di belakang, ada fletchingnya, feathersnya, shaftnya itu batangnya, insertnya untuk masuk mata anak panahnya. So, anak panah ini terdiri 4 bagian. Batang, fletching, mata panah, fletching and feathers. So, knock. Langsung ke slide 78. Knock dari anak panah menjaga anak panah tetap di tempatnya di tali busur panah sampai tenaga kekuatan dilepaskan. Ada ngerti kenapa orang ini bisa panah pakai kaki? Sebab panahnya itu nempel di tali busurnya. Sekali nempel dia nggak goyang-goyang, nggak bisa jatuh. Itu kekencangannya di situ. Oke, kalau feathersnya buat terbangnya. So peranan penting dari bulu burung atau fletching ternyata untuk menciptakan a drag, dihambat waktu terbang. Bagi si anak panah yang sedang meluncur, yang menarik bagian belakang anak panah itu dengan mulus dia tetap mengikuti mata anak panah dari panah itu. Dan menghindari panahnya terbalik ke belakang akibat tenaga pendorongnya begitu besar waktu dilepaskan tapi nggak ada yang ngarahin. So what is fletching? Relationship yang menjaga anak bisa mengikuti visi orang tuanya. Fletching menjaga panah tetap stabil agar tetap berada dalam trajektori. Anak panah tanpa bulu di ujung bawahnya bisa terbang kemana-mana. Tapi anak panah yang bulunya fletchingnya dipasang dengan benar akan terbang lurus. Isn't it amazing? Jadi lambang apa? The knock and the fletching, the feathers. Lambang hubungan dengan sesama. Yang tidak sulit bagi si anak. Karena anak kecil masih nempel sama orang tua. Bahkan kamu lepas. So you can actually menciptakan hubungan erat antara bulu-bulu dan knock melambangkan bagian kedua dari panah. Di mana hubungan dengan sesama. Cintailah sesamamu. Seperti Tuhan mencintai kamu seperti kau cintai dirimu. Itu pelajaran di rumah. Kehidupan anak Anda akan bersimpangan satu hari. Kelewatan sama Tuhan. Orang-orang yang kenal Tuhan juga akan berpapasan sama dia.
pada waktu ketemu, karena sudah dididik, ditrain di rumah. Dengan hubungan saling mengasihi, saling menghormati. Ada orang yang ketemu Allah pribadi, mereka akan tahu. Remember ya, Allah tidak pernah minta satupun orang hidup sendiri. I can do it myself. Aku bisa gede sendiri, aku bisa pintar sendiri firman-Nya. Enggak ada. Setiap orang membutuhkan satu, strength, kekuatan. Nomor 2, encouragement, penguatan. Nomor 3, resources. Nomor 4, strength, kekuatan Allah. Dan sesama manusia untuk menyediakan kamu keberanian untuk melangkah dengan iman. Jadi esensi dari setiap keluarga adalah relationship. Ini catat ini, kalian mesti catat yang ini. Relationship antara orang tua dalam pernikahan. Kalau nggak hidup bahaya sekali ini. Anak bisa kerasa ya kalau orang tuanya jarang ngomong. 2, relationship antara orang tua dan anak-anaknya. 3, relationship antara anak dan kakak adiknya sendiri. Hadiah paling berarti dalam kehidupan seorang anak adalah apa? Es krim, Micu? Donat? Apa hadiah paling berarti bagi anak? A lifelong relationship. Itu lebih dari emas dan perak. Kalau that lifelong relationship, if nurtured and grown with care, the lifelong relationship is everything for them. Hubungan dalam keluarga perlu dirawat dan ditumbuhkan dengan kepedulian. Kalau hubungan dalam keluarga tidak dirawat, become the greatest source of deep lasting pain. Menjadi sumber kepahitan dan melukai paling dalam si anak. Jadi kalau Anda lihat ada orang menakutkan, eretik kelakuannya, itu pasti ujungnya dia gak punya hubungan sama orang tuanya. Dan kalau Anda mau kawin sama orang kayak gitu, walaupun gantengnya luar mukanya kayak bintang film, kita bintang film akan keriput suatu hari, gigi akan copot. Karena penuhan yang kamu kawinin adalah hati yang luka. Menikah bukan keharusan, menikah keperluan. Are you hearing me? Saya katakan lagi, pernikahan bukan keharusan, tapi keperluan. It's okay not to be married. You're not lacking anything. Karena itu panggilan. So anak-anak membutuhkan dari orang tuanya kemampuan untuk membangun hubungan ke dalam. Bagaimana mengasihi sesama. Mesti ke dalam dulu hubungan yang dibangun. Jangan sibuk ngelayap terus. Dulu apostle gak pernah di rumah saya. Saya tukang ronda. Tahu gak tukang ronda? Saya bangunin papi saya. Plak, 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 plak. Jam 4 pagi keluar dari disco. Keluar dari Oriental. Adres saya dulu Saripan Pasifik sama Hilton Hotel. Orang tidur, saya baru hidup. Orang bangun, saya baru mau tidur. Yang buka pintu siapa? Papiku. Pulang kok pagi-pagi, ya wes tak pulang malam. That's how rebellious I was. Karena saya memang gak ada contoh. Papi mami saya jempalitan cari duit. Gak ada kekerasan, tampar-tampar tendang gak ada. Tapi pernah ditampar? Pernah dong. Paling raskal kok satu ini. Dan hari ini saya ngomong pada kalian sebagai anak yang diubah Tuhan. Sekolah terbaik untuk membina relationship dan menyelesaikan konflik di kantor, di carousel, di tempat kuliah adalah Universitas Family. Di rumah gak diajarin mengatasi konflik, kamu akan membuat ribut di gereja. Dengan profesor-profesornya adalah papa mama. Orang tuanya sendiri. Yang melatih murid-muridnya selama 18 tahun saja. Sebagai penutup, Mazmur 127 ayat 3. Renungkan ini. Ini saya kutip dari Alex Kendrick. Do you ever heard the name Alex Kendrick? Pernah dengar film Fireproof? Pernah dengar War Room movie? Sekarang film terbarunya The Force. Bintang filmnya pendeta Priscilla
Shears, anaknya Tony Evans. Produsernya adalah Alex Kendrick dan kakaknya. Brothers, dua-duanya gembala. Produser movie. Pembuat film. Sutradara. Semua dari Alkitab. This is what Alex Kendrick said. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah, a reward. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Tabung tanya penuh sama milik pusaka dan upah. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bagaimana orang tahu kamu anak muda yang sukses? Dari mana? Dari kamu sebagai orang yang diutus oleh keluargamu. Kamu mencapai destinimu. Bukan lulusan SMA, Universitas Harvard, Yale. Doesn't guarantee anything. So Alex berkata, these are my favorite scripture. Aku ukir di rumahku. Saya mau pastikan bahwa si anak panah itu diarahkan ke arah yang tepat dan benar. Sehingga pada saat panah itu dilepaskan dari rumah saya, tujuannya digenapi sesuai dengan maksudnya Allah. I think parents, kamu foto, ukir di dinding kalian. Put in your bedroom. Setiap kali bangun, taruh di toilet, tempat kamu nongkrong paling lama. Daripada lihat koran segala macam, tulis ini. I want all my children, saya yang lepasin mereka keluar dari rumahku, mencapai destiny mereka. Bagiannya seorang gembala, seorang rasul, menyiapkan bahan untuk orang tuanya dimuridkan. Bagian sisa anaknya, is your tanggung jawab. Hubunganmu dengan Tuhan satu dan mutlak. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan tanda ketiga dan keempat. It's very beautiful. Nomor 3 adalah logonya, lambang daripada identitas anak. Yang keempat adalah mata panahnya, which is saying the mission is clear. Misinya jelas. Oke, kita tundukkan kepala.